kita diskusi masalah coaching. Coaching? Ya. Oke, boleh. Kenapa Pak? Ya. Ketika saya menjadi coach, pada saat coaching dulu, penilaiannya apa aja ya? Problem penilaian yang disiapkan. Jadi kalau coaching itu Pak ya, jadi ada yang namanya alur filter. Nah, alur filter itu kita harus menetapkan tujuan kita coaching itu apa. Kita harus bisa mengidentifikasi masalahnya juga. Setelah itu kita bisa membuat rencana. Jadi pastikan mereka coaching itu mereka bertanya kepada Bapak sebagai coachnya ya. Ada masalah di situ, terus kira-kira apa yang mau kita buat masalah itu. Nah, bukan sampai di situ aja Pak. Setelah Bapak menentukan itu rencananya segala macam, harus ada tindakannya juga. Jadi tidak hanya sampai di situ saja. Seperti itu Pak. Jadi mengalir aja. Gitu. Ada alur tirta Bu ya? Ya, ada alur. Kalau kompetensinya seperti apa Bu? Kalau seandainya saya jadi coach pada saat coaching? Kalau kompetensi coaching itu kan ada 3 Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh. Jadi Bapak emang benar-benar bisa hadir sepenuhnya pada saat coaching itu berlangsung. Ada yang kedua itu Bapak juga harus bisa mendengarkan secara aktif. Jadi Bapak harus benar mendengarkan, eye contact itu perlu. Dan juga ketika melaksanakan coaching, Bapak itu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena coaching itu sifatnya memberikan bukan memberikan solusi ya Pak, tetapi kita bisa memancing mereka lah. Coachingnya mereka sendiri. Gali gitu ya? Iya, kita menggali potensi mereka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Berarti kita harus punya kompetensi bagaimana menentukan pertanyaan yang berbobot gitu ya? Saya nanti bisa mengeksplor dari coachingnya ya? Iya. Nanti coachingnya ya. Oke, terima kasih pencerahannya Bu ya. Oke Pak, sip. Semangat ya. Pak Pepen, Ya, lagi Pak. sibuk? Enggak juga Pak, lagi ada merapikan ketikan sedikit. Ada apa Pak? Oh, mau minta waktunya sebentar Pak, 15 menit lah kira-kira. Oh boleh. Saya matikan laptop dulu ya. Ya. Oke silakan Pak. Ada yang perlu didiskusikan atau apa? Iya sih. Jadi saya menemui Bapak sebagai kepala sekolah gitu ya. Saya mau curhat Pak, mau diskusi lah, menyampaikan unek-unek apa yang sedang saya rasakan ya Pak. Apa itu Pak? Ini terkait dengan saya lulus guru berat, calon guru berat, dan insya Allah minggu depan sudah dimulai nih Pak. Dan minggu depan itu dimulai dengan loka karya awal. Oh iya. Loka karya awal itu tiap hari Sabtu. Itu tiap hari Sabtu, dan sepertinya kalau lihat jadwal itu tiap sebulan sekali Pak, itu tiap hari Sabtu terus. Jadi itu masalahnya, dan di situ kan saya ada jam ngajar. Di hari Sabtu ya? Ya, apalagi full saya jam ngajar di hari Sabtu itu 6 jam full sampai pulang. Nah di situ saya punya banyak kendala nanti, jadi takut, khawatir ada sedikit yang apa ya, kayaknya nanti akan mengganggu kinerja di sekolah gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi Bapak mengkhawatirkan ketika loka karya mengganggu jam pembelajaran Bapak ya? Karena di hari Sabtu ya? Iya, karena di hari Sabtu takutnya ya itu. Ya, pasti kan ditinggal kan, loka karya itu kan di kota nanti. Pasti ditinggal, dan itu pasti banyak menimbulkan masalah. Iya. Kalau misalnya ditinggal, kelas Bapak itu seperti apa Pak? Yang Bapak takutkan itu masalahnya apa kira-kira kalau kelasnya itu ditinggal? Ya seperti yang Bapak kita tahu ya, Bapak di sekolah kita ini kan karakter anaknya ya banyak yang bermasalah gitu kan, yang kurang gitu. Jadi kan selama ini kalau ada jam kosong itu anak-anak itu banyak yang belagu lah. Oh iya. Jangankan belajar ini, belajarnya nggak jalan, terus anaknya belagu buat masalah kan. Jadi itu yang saya khawatirkan Pak, juga nggak dapat materi, malah nambah masalah dengan banyaknya yang bertengkar atau berkelahi. Itu yang Kalau potensi itu semua kelas sepertinya kemungkinan seperti itu. Oh, jadi betul-betul membuat Bapak menjadi khawatir Pak ya, Ya, ketika ditinggalkan gitu ya. Dan nggak cukup juga kalau dengan guru piket gitu ya. Iya. Jadi tujuan Bapak ini nanti setelah kita membahas ini apa yang Bapak harapkan gitu Pak? Setidaknya saya nggak galau lagi lah, ya nggak galau lagi, nggak khawatir lagi ketika saya nanti ikut loka karya gitu. Setidaknya saya dapat gambaran, dapat solusi dari
kegalauan saya tadi, kekhawatiran saya biar anak-anak ya tidak terbengkalai juga, anak nggak belagu, dapat materi juga. Kalau bisa ya tetap maksimal juga. Bisa jalan semua gitu ya. Ya, gitu. Tapi Jadi biar tenang saya ketika kalau ke karya nggak mikirin kelas gitu. iya. Tapi sampai saat ini apakah ada yang sudah Bapak lakukan atau ada rencana kira-kira ke depan untuk menyiasati problem yang Bapak hadapi ke depan? Kalau yang dilaksanakan belum, Pak. Belum ada ya? Makanya saya menemui Bapak ini ya diskusi ya. Tapi kalau kemungkinan, dan ini pikiran saya gitu, kemungkinan yang akan saya lakukan itu mungkin ya, ini kayaknya mungkin bisa dilakukan, mungkin minta ketemu dengan wakil kurikulum, ya, Pak Daniel itu, nanti kita minta digeser jam pelajarannya. Oh gitu ya. Jadi dari hari Sabtu digeser ke hari yang lain. Saya nggak apa-apa dipadatkan Senin sampai Jumat, yang penting yang Sabtunya itu ya. kosong gitu. Itu kalau memungkinkan. Oh, oke. Itu yang Bapak rencanakan gitu ya, yang sudah terpikirkan Bapak. Apa cuma itu Pak atau ada yang lain kira-kira? Apalagi ya, seandainya misalnya ya kalau ganti jadwal di tengah jalan nanti kan mungkin ada yang ini kan. Oh iya. Yang guru-guru lain banyak yang protes lagi gitu kan. Kalau yang honor Pak ya. Gitu. Jadi ya seandainya ini mentah gitu ya, misalnya nggak bisa, ya, wakil kurikulumnya nggak bisa menggeser jadwal, mungkin ya alternatif lain mungkin nemuin guru piket ya, nemuin guru piket khusus di hari Sabtu 1 bulan sekali. Mungkin di situ saya bisa minta tolong dia untuk mengawasi lah, untuk mengawasi kelas saya tersebut. Ya jangan sampai terjadi inilah pertengkaran gitu lah, buat masalah, buat gaduh di kelas. Tapi yang materi ini juga yang mungkin kalau guru piket kan nggak sama mapelnya ya, tapi yang materi ini yang kalau hari Sabtu kelas-kelas itulah pasti ya kelas itu ketinggalan daripada kelas lain kan. Oh gitu ya. Berarti udah ada 2 rencana Bapak itu ya. Apa cuman itu Pak atau masih ada yang lain menurut Bapak? Strategi atau rencana ke depan yang Bapak lakukan untuk menghadapi masalah ini? Kalau yang untuk mengatasi kelas itu gaduh, mungkin ya anak itu nggak ketinggalan pelajaran ya, itu kan nggak mungkin guru piket, paling hanya bisa nitip tugas ya dengan guru piket. Paling ya saya menyiapkan apa ya, ketika tugas itu tutor sebaya lah mungkin. Nah di kelas itu kan mungkin ada berapa yang kita pandang cakap ya, kemampuannya lebih dibandingkan kawan-kawan yang mungkin di situ sehari sebelumnya saya ajarkan dulu berapa orang itu saya bisa. Besoknya dia mungkin menularkan dengan kawan-kawan yang lain kelas gitu ya. Biar nggak ketinggalan gitu, saya kalau kelas itu tinggal terus. Sebenarnya rencana yang Bapak itu saya udah menangkap. Rencana yang Bapak yang mau Bapak laksanakan itu ide yang bagus Pak. Menemui wakil kurikulum untuk jadwal tadi ya digeser, termasuk juga anak yang membantu dari wali kelas yang guru piket itu ya, guru piket, dan ada siswa juga yang bentuk tutor, itu udah bagus Pak. Kira-kira kalau akan Pak Ro laksanakan kapan? Ini kan lokal karya ini kan Sabtu depan, Sabtu depan paling enggak ya sebelum hari Sabtu. Kalau bisa lebih cepat ya, sebelum ini Senin kalau misalnya jadwalnya bisa berubah, kalau bisa Senin udah belum berubah. Berarti ya sebelum hari Senin saya hari Sabtu atau hari Jumat besok saya nemui wakil kurikulumnya untuk bisa ngejar apa enggak gitu. Seandainya nggak bisa berarti kan harus nemui guru piket, itu mungkin ya di Senin atau hari Selasanya, pokoknya sebelum hari Sabtu lokal karya. Oke, sebelum itu ya. Selain yang tadi kira-kira ada nggak yang bisa membantu Pak Ro dalam memecahkan masalah ini nanti yang Pak Ro percaya? Mungkin ya wali kelas mungkin. Wali kelas ya. Wali kelas bisa untuk bantu mantau anak-anaknya. Untuk memantau guru piket mau kayak backup lah. Yang bisa membantu Pak Ro ya. Kira-kira setelah itu nanti kita bisa bertemu lagi Pak Robi ya, supaya nanti kita lakukan suatu refleksi. Mungkin ada kendala lagi setelah Pak Robi melaksanakan kegiatan itu kan, mungkin katakanlah 3 minggu setelah Pak Robi juga melaksanakan lokal karya, kita juga mengevaluasi seperti apa sih yang Pak Robi melaksanakan itu, apakah ada kendala atau tidak. Mungkin itu aja Pak Robi ya. Gimana menurut Pak Ro setelah kita melakukan coaching? Setelah diskusi dengan Bapak ya, saya dapat ini juga, dapat
mungkin strategi gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu ya, saya lakukan untuk menghilangkan atau meminimalkan kekhawatiran saya tadi ya dari kondisi kelas yang akan saya tinggal. Setidaknya saya punya beberapa strategi, ada 3. Mudah-mudahan dari 3 itu ya ada 1 yang bisa sukses dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan ya. Ya. Proses belajar mengajar tidak terganggu, kegiatan guru penggerak PAUD juga berjalan dengan baik. Ya. PAUD. Oke Pak, terima kasih Pak ya Oke, udah terima kasih, dikasih pencerahan juga ini ya. Ya, sama-sama. Ya Pak, saya permisi dulu ya. Oke. Oke Bu, dari percakapan coaching kemarin Bu, kira-kira bagaimana menurut Ibu ketika saya menjadi coach? Ya, jadi menurut catatan saya kemarin Pak ya, kan masalah Bapak yang kemarin itu kan ataupun kompetensi yang ingin Bapak kembangkan hadir sepenuhnya. Jadi kemarin saya melihat Bapak sudah hadir sepenuhnya, jadi tidak ada gangguan dari HP seperti yang Bapak takutkan ya, itu sudah tidak ada. Dan untuk waktu dan tempat juga kebetulan karena ada di ruangan kepala sekolah, jadi tempatnya sangat kondusif. Dan waktu juga saya lihat meskipun awalnya Bapak punya tugas gitu ya, lagi mengerjakan sesuatu, tetapi Bapak bisa handle itu dan berbicara dengan santai. Jadi menurut saya itu sudah aman. Sudah aman gitu Bu ya? Iya, sudah bagus. Dan kira-kira kalau ada coaching kedepannya lagi, kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan lagi dari kompetensi coaching itu? Iya, yang pertama saya sudah katakan, yang saya rasakan juga seperti itu Bu, apa yang Ibu katakan nyambung ya. Saya udah merasa hadir sepenuhnya gitu ya. Kan ada 3 kompetensi itu Bu. Jadi kedepannya saya akan meningkatkan dua lagi, artinya 3-nya harus saya kuasai semua gitu ya. Menjadi pendengar yang aktif dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau yang berkualitas. Oke, ya baik. Jadi nanti Pak untuk itu misalnya kita di lain waktu ya kita akan bahas kembali kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk 2 kompetensi. Oke Pak, bagus, tetap semangat Pak ya. Makasih Bu ya. Oke, sip. Pak, saya mau mengganggu waktu Bapak sebentar. Oh, iya. Kira-kira Bapak bisa ada waktu? Bisa, boleh sebentar aja kan? Iya Pak, nggak lama. Ada apa Bu kayaknya penting? Iya Pak, gini kegiatan coaching ya, saya diminta untuk coach. Kira-kira gimana tuh Pak? Maksudnya coaching itu ngapain aja sih Pak? Coaching ya, di coach itu sebenarnya Ibu Atania itu beda dengan fasilitator, beda dengan konselor, beda dengan yang lainnya gitu, instruktur. Coach itu tentunya itu harus membuat percakapan yang mengalir apa adanya, nyambung antara pembicaraan satu dan pembicaraan dua, dan harus sesuai dengan alur. Ada alurnya Ibu, namanya itu adalah alur Tirta. Di alur Tirta itu yang pertama pembahasannya itu harus menentukan tujuan dari pembicaraan atau percakapan itu apa, biar nggak melenceng kemana-mana gitu obrolannya nanti kan. Yang kedua baru namanya identifikasi masalah, jadi digali dulu masalahnya itu apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah rencana aksi. Dari masalah tadi kira-kira ya, si coach ini tadi kalau jadi coach ya harus bisa menggali si coachingnya ini kira-kira punya rencana aksi apa gitu, yang akan dilaksanakan. Yang terakhir adalah TA ya, tanggung jawab. Nah, kira-kira nanti coach itu harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya itu, rencana aksi itu tadi. Kurang lebih seperti itu Bu. Yang jelas kuncinya alur Tirta itu tadi. Oke, ada alur Tirta. Nah kalau gitu Pak, kompetensi yang harus dimiliki seorang coach itu seperti apa Pak? Kompetensi ya, kalau kompetensi menjadi seorang coach itu setidaknya ada 3 ya, minimal. Ada namanya hadir sepenuhnya, mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, ada 3. Bu. Iya. Jadi di antara ketiga itu, kalau seandainya Ibu nanti melakukan coaching ya sebagai coach, kira-kira dari ketiga kompetensi itu kompetensi mana yang akan mungkin Ibu
bisa kembangkan gitu. Boleh tiga-tiganya, boleh dua, boleh satu gitu. Kira-kira yang mana? Kayaknya Pak untuk saat ini Pak ya dalam waktu dekat mungkin yang mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif dia. Saya susah Pak, kayaknya kalau harus mendengarkan aktif itu seperti apa Pak? Mendengarkan aktif ya. Mendengarkan aktif itu berarti ini ketika si coachnya yang tadi sedang berbicara, ibu kalau bisa itu menyimak dan nggak boleh memotong pembicaraannya. Nggak boleh gatel untuk memotong pembicaraan, ditahan, direm dulu gitu. Bisa juga menahan diri itu dengan tidak segera mungkin memberikan solusi, karena proses coaching itu bukan seperti instruktur atau konselor atau mentor ya, tapi dia tuh biar si coachnya sendiri yang memunculkan solusinya, jadi dia hanya mengiring saja gitu, mengiring dasar kemampuan. Kayaknya itu tantangan banget tuh Pak untuk saya, karena saya tuh kan orangnya nggak sabar gitu Pak. Jadi ketika orang ngobrol gitu, saya kalau udah ada intinya pengen langsung, oh iya ini jawabannya gitu. Itu emak emang kayak gitu Bu. Iya. Oke deh Pak, jadi saya mau minta tolong nih Pak, kalau misalnya dalam waktu dekat ini kayaknya ada kegiatan coaching ya. Jadi saya minta tolong ke Bapak untuk nanti sebagai observer saya mengamati kira-kira saya akan berusaha Pak untuk menahan diri ya, menjadi pendengar aktif. Nanti tolong kalau ada waktu saya minta tolong Bapak untuk mendengar. Siap-siap, nanti kabarin aja itu. Kalau ada waktu saya amati. Oke. Ya, siap. Terima kasih Pak ya. Terima kasih sama-sama Ibu. Ya Pak, terima kasih. Salam. Permisi Bu, Iya Pak, kenapa Pak? ada waktunya. Kebetulan bisa Pak sekarang. Ibu kan sebagai guru kontra, Ya. saya itu ada kegalauan yang saya hadapi. Kan kita sepakati bersama di awal semester kemarin sama kepala sekolah untuk mengurangi anak-anak main game. Kita memberikan PR pada anak-anak, atau sudah sepakati ya. Nah, sudah berjalan 3 minggu ini Bu, PR anak-anak itu ada di satu kelas yang saya ajar, itu di 9A itu 50% itu tidak mengerjakan PR. Jadi saya khawatir dengan anak-anak gitu ya. Inilah yang membuat kegalauan saya. Jadi saya percaya bisa diskusi dengan Ibu sebagai guru penggerak. Kira-kira seperti apa Ibu dengan kegalauan saya ini? Oke, berarti masalah Bapak ini anak yang tidak mengerjakan PR dan itu ada 50% Pak ya? Iya, kalau saya skalakan rata-rata itu sekitar 5. Jadi Pak, kira-kira dari pembicaraan kita ini ya, apa yang Bapak inginkan dari saya, dari pembicaraan kita? Saya berharap seperti ini Bu, ke depannya anak-anak saya itu walaupun tidak 100% ya Bu, ya namanya anak-anak ya, paling tidak 85% lah anak-anak sudah mengerjakan PR. Ketika saya memberikan PR pada anak-anak 85% dari 50%. Itu yang tujuan saya berdiskusi dengan Ibu, membuat suatu penguatannya seperti itu. Oke, kira-kira ada yang sudah Bapak lakukan selama ini? Kalau selama ini belum ada Bu, cuman saya membuat rencana seperti ini Bu. Dari ke 10 anak itu nanti akan saya panggil secara pribadi, akan saya tanyakan permasalahannya apa. Terus nanti rencana saya ketika dia mengungkapkan permasalahannya, saya berusaha untuk mereka menemukan solusinya. Dan mungkin nanti juga saya juga menekankan kepada anak, katakanlah dia ada yang membantu, misalnya mengingatkannya apa orang tuanya, apa teman dekatnya, seperti itu. Itu rencana saya yang pertama. Ya, jadi rencana Bapak yang pertama nanti akan mengajak anak itu ngobrol gitu Pak ya? Ya, dari hati-hati akan saya, maksudnya biar saya tahu permasalahannya apa gitu. Ya, alasan mereka seperti itu Ya, ya? seperti itu. Oke, nah selain itu nanti Pak ada hal lain? Rencana saya seperti ini Bu, kan ngajarnya kan bukan saya sendiri tuh, saya belajar guru matematika. Nah, saya akan bertanya dengan guru yang lain, seperti apa anak-anak 10 ini dengan guru yang lain, apakah sama dengan saya, seperti saya gitu, apa tidak. Jadi ini menjadi suatu data pembanding mas seperti itu bagi saya. Ya, jadi selain bertanya, berkomunikasi dengan anak, Bapak juga berkomunikasi dengan guru lain seperti itu ya. Oke, kira-kira Pak, itu bisa dilakukan oleh Bapak melakukan seperti yang Bapak katakan tadi ya, Bapak kolaborasi dengan guru yang lain, gitu. Kira-kira itu
ada kemungkinan bisa dilakukan? Insya Allah bisa dilakukan. Oke. Kira-kira dengan guru siapa? Depan. Kalau bertanya dengan seluruh guru mata pelajaran Bu, biar saya membandingkan, dan ini kan akan saya sandingkan dengan permasalahan dengan anak. Jadi awalnya saya akan memanggil anak-anak dulu, setelah itu baru saya menanyakan guru mapel yang lain selain saya. Oke. Kira-kira kapan Bapak bisa panggil anak-anak atau Bapak bisa ngobrol dengan guru-guru lain? Akan saya rencanakan mulai Senin depan akan saya rencanakan. Dan Bapak yakin Bapak bisa mengajak mereka ngobrol? Insya Allah akan saya coba semampu saya Bu. Kira-kira ada masalah lain Pak selain itu, atau mungkin dari pihak gurunya atau dari pihak siswanya sendiri untuk nanti Bapak ngobrol bersama? Kalau masalahnya tidak cuma nanti saya akan nomor WA orang tuanya kan ada, jadi nanti saya juga akan mengajak diskusi, bertanya dengan orang tuanya, dan yang memang dekat dengan rumah saya itu mungkin saya akan main. Oke, jadi berarti tadi Bapak sudah kasih 3 alternatif ya. Bapak akan bertemu dengan orang tuanya semampunya, atau menghubungi lewat WA, bisa berkolaborasi dengan guru yang lain, dan juga bisa bertanya. Jadi dari semua yang kita bicarakan Pak, sejauh ini kira-kira Bapak sudah mendapatkan jawaban belum dari masalah Bapak yang Bapak sampaikan tadi? Setelah saya ngobrol dengan ibu, saya merasa lebih yakin Bu. Selama ini belum saya lakukan, ternyata setelah ngobrol dengan ibu, mendapat pencerahan gitu ya, saya yakin ini bisa saya laksanakan dan insya Allah akan ada perubahan. Oke, jadi kalau begitu Pak, silakan Bapak laksanakan nanti hari Senin ya. Dan setelah itu saya juga bertanya nih sama Bapak ke depannya, mungkin ya sebulan 2 bulan lagi kita bisa ngobrol, kita bisa sharing kira-kira gimana hasil dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Oke Pak Pepan, terima kasih. Ya, Terima kasih Bu ya. Oke, ya, selamat Pak. Ya, selamat. Ya. Selamat pagi Pak Rauf. Selamat pagi Ibu Natania, gimana Ya, Ibu? kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan coaching ya, dan terima kasih Bapak sudah mengamati. Sekarang saya minta masukannya nih Pak, gimana kira-kira kemarin kegiatan coachingnya? Ya, sesuai permintaan Ibu ya, Ibu sebelumnya minta saya untuk mengamati, melihat dan mendengarkan proses coach Ibu ya, proses coaching dari Ibu sebagai seorang coach gitu. Dan kalau saya lihat keseluruhan itu sebenarnya sudah bagus Ibu. Itu sudah terlihat seperti yang kita obrolkan sebelumnya, sudah terlihat alur ceritanya ya, sudah lengkap saya lihat itu. Kemudian juga 3 kompetensinya sudah ada, sudah mendengarkan secara aktif, hadir sepenuhnya, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Dan untuk yang mendengarkan aktifnya Ibu, dan seperti yang Ibu harapkan kemarin ya, satu kompetensi yang Ibu harapkan itu juga sudah bagus, sudah mulai terlihat ya, Ibu sudah mulai berusaha untuk menyimak, ngerem ya, tidak boleh motong pembicaraan dari bagus. Dan kira-kira nanti kalau Ibu melaksanakan coaching lagi ya, pasti nanti ada kesempatan melakukan coaching lagi gitu, sebagai coach. Nah, kira-kira kompetensi mana lagi ya, dari 3 Ibu baru 1, kira-kira 3 dari 2 lagi itu ada yang ingin Ibu kembangkan lagi apa enggak? Sepertinya memberikan pertanyaan berbobot Pak. Saya di situ sedikit kewalahan sih sebenarnya ya. Jadi mungkin saya lebih ingin menggali lagi untuk menjadi coach nanti dalam hal memberikan pertanyaan dengan lebih berbobot lagi. Ya, sukses Ibu. Nah, nanti kalau ada coach lagi, proses coaching lagi ya, insya Allah kalau Ibu sering berlatih, nanti pertanyaan robot juga mungkin bisa lebih terasah gitu. Oke Bu, terima kasih Bu, selamat Ibu ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak. Ya. Ya. Oke Pak Pepen, Ya. kita diskusi masalah coaching nih Pak ya. Ya. Ini ya Pak ya, seandainya ini, seandainya kalau saya jadi coach sedang melakukan sebuah coaching, ya, kira-kira acuan penilaian atau intinya dari coaching itu atau percakapan itu intinya apa Pak ya?
Oh, kalau di coaching itu ada istilah alur cerita maksudnya. Jadi Bapak nanti harus memenuhi yang pertama tujuannya apa gitu. Terus Bapak harus mengidentifikasi masalahnya itu apa gitu ya. Terus setelah itu membuat suatu rencana aksi. Setelah membuat rencana aksi, baru Bapak nanti menunjukkan suatu tanggung jawab dari rencana atau kegiatan yang akan Bapak buat. Jadi tirta ya intinya, alur ya. Iya, alur cerita. Itu yang harus Bapak lewati dan menjadi acuan penilaian. Ya. Langkah-langkahnya ya. Iya. Terus kalau kompetensinya Pak, kira-kira kompetensi apa aja yang saya miliki ketika harus menjadi seorang coach? Nah, kalau Bapak menjadi seorang coach, pada saat coaching itu, Bapak harus memiliki 3 kompetensi, Pak. Yang pertama yaitu hadir sepenuhnya, gitu ya. Yang kedua, Bapak menjadi pendengar atau mendengarkan secara aktif, gitu. Yang ketiga, Bapak harus membuat pertanyaan yang berbobot atau yang berkualitas, seperti itu. Ya, jadi ada 3, Pak. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira mana yang nantinya akan spesifik Bapak pilih dari ketiganya? Hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif dan bobot ya. Iya. Kayaknya lebih ke yang pertanyaan berbobot ya. Sepertinya saya agak kurang di situ. Tadi saya pengen kembangkan di situ. Oh, gitu ya, yang mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya? Iya Pak. Nah itu kira-kira kalau pertanyaan berbobot gimana ini Pak indikatornya, caranya? Oh, gini aja Pak U. Kalau Pak U menjadi coach untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, indikatornya pertama Pak U itu harus bisa menuntun coachnya untuk menemukan solusi dari kekuatan yang dimiliki, bukan memberikan solusi, tapi menimbulkan apa ya? Coachnya itu bisa mengekspor kemampuannya seperti itu Pak U. Susah juga kayaknya Pak ya. Kira-kira selain itu ada lagi nggak Pak? Ada satu lagi Pak Rob caranya. Pak Rob itu harus bisa menggiring coachingnya itu berdasarkan jawaban coaching, biar obrolan atau diskusi Pak Rob itu nyambung dan dia mengalir secara natural. Berarti nggak dibuat-buat. Iya, seperti itu. Susah juga kalau gitu Pak ya. Oke, tapi ya walaupun mungkin nanti agak susah sambil belajar juga Pak ya. Nanti insya Allah kalau ada kegiatan coach, saya usahakan itu indikator tadi saya usahakan untuk hadir ada. Terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama. Terima kasih atas diskusinya. Selamat pagi Pak Rauf. Pagi Bu Atania. Ya, Gimana? maaf Pak mengganggu nggak ya? Enggak juga enggak lagi sibuk, lagi agak free. Oke. Gini Pak, kenapa ya Pak ya kelas 9A itu kok males banget Pak belajar bahasa Indonesia? Ya males aja gitu Pak, nggak ada semangatnya gitu. Buatannya kok bisa nyimpulkan seperti itu? Kira-kira ada alasannya nggak? Iya Pak, ketika masuk gitu Pak ya, saya kasih materi, mereka langsung pada tiduran lah, pada males gitu Pak. Kan sekarang ini kami lagi ngebahas buat cerpen nih Pak, jadi kayaknya mereka nggak minat tuh Pak buat cerpen. Jadi hanya materi ini tertentu atau seluruh materi yang Ibu ajarkan? Waktu kemarin kami buat laporan percobaan sih mereka itu kayaknya oke-oke aja gitu Pak, semangat gitu ya. Tapi sekarang saya sudah menyiapkan materinya Pak dari rumah, ternyata anaknya malas, kan jadi kesel saya itu Pak. Kira-kira materi yang Ibu siapkan itu materi dalam bentuk seperti apa? Ya karena ini belajar cerpen, ya saya menyiapkan teks Pak, teks cerpen gitu. Teks ya. Selain teks, ada nggak materi dalam bentuk yang lain yang mungkin bisa Ibu siapkan, yang bisa mungkin Ibu berikan kepada anak-anak? Bisa juga sih Pak, seperti video Pak ya, jadi ada video cerpen gitu, itu bisa juga sih Pak. Saya siapkan. Tapi belum disiapkan ya? Belum sih. Dan itu rencana Ibu akan mempersiapkan itu? Mungkin bisa jadi Pak. Jadi memang ada anak-anak kan dia itu malas baca gitu Pak ya. Mungkin bisa Pak dengan melihat menonton mereka nggak capek baca dan ya biasanya mereka suka sih Pak kalau diajak nonton. Ya anak-anak suka diajak nobar Pak. Saya pernah tuh nobar dulu sama anak-anak, mereka senang. Selain itu kira-kira selain pakai video ada lagi nggak Ibu yang mungkin Ibu bisa laksanakan lagi? Selain itu buat teks, buat video, mungkin dari gambar kali Pak ya. Gambar, ya. Jadi saya sediakan
cerpen yang ada gambarnya kayak komik gitu sih Pak. Kayaknya bisa. Kayaknya bisa ya. Nah, kira-kira ada lagi atau cukup ini yang mungkin bisa dilakukan? Kayaknya itu aja deh Udah, Pak. ya. Iya. Jadi Ibu mau merencanakan pakai video, mungkin bisa juga pakai poster gitu ya. Kira-kira siapa yang bisa terlibat Ibu untuk menyiapkan materi yang mungkin agak berbeda ya, lain gitu ya? Iya. Yang bisa diajak untuk kolaborasi lah, mengingatkan itu. Iya. Saya bisa ajak minta tolong Pak Andri kayaknya Pak. Beliau kan IT-nya bagus tuh. Oh, iya. Jadi saya minta tolong beliau untuk mendownload ya, didownload Ya. dulu videonya. Gambar tadi kayaknya saya bisa ngambil di perpustakaan deh Pak. Iya. Nanti di observasi ya di situ ada nggak posternya gitu ya? Kayaknya ada sih Pak. Ada, sudah pernah lihat ya? Iya, iya. Nah, kira-kira kapan itu bisa mulai Ibu lakukan itu? Karena minggu depan Pak kita ada menulis cerpen, jadi mungkin ya mungkin Jumat Pak ya saya bisa minta tolong Pak Andri karena hari Senin tuh Pak saya masuk kelas 9A hari Senin, jadi hari Jumat saya minta tolong Pak Andri untuk mendownload cerpennya. Setelah itu saya juga bisa ke perpustakaan sih, jadi saya pinjam langsung aja atau nanti anak-anak saya bawa ke perpustakaan juga kayaknya lebih seru deh Pak, biar mereka nggak bosan juga kali ya di Ya, kelas. bisa jadi juga seperti itu sih. Nggak ada salahnya untuk dicoba gitu ya. Iya Pak. Ya Ibu. Dari obrolan ini tadi Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Iya Pak, jadi ternyata dari apa yang kita bahas, saya kepikiran gitu Pak, oh iya ya kenapa hanya teks gitu ya. Jadi terima kasih Bapak udah mengarahkan saya. Ada yang lain selain Yang itu lain. ya ternyata ada. Saya bisa buat video dan juga buat belajar cerita bergambar di perpustakaan. Dan mudah-mudahan hasilnya nanti berhasil ya, bagus ya, anak-anak bisa semangat lagi belajar. Iya, iya Pak. Ya. Nanti ya, kita 2 minggu lagi kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan ini gimana Oke. progresnya Ibu, udah berhasil apa belum? Iya, oke, Kalau Pak. belum nanti dibicarakan lagi. Oke Pak. Ya. Nah, semangat ya Bu Terima ya. kasih, Pak. Terima kasih Pak ya. Selamat pagi Pak. Pagi Permisi. ya. Oke Pak Pepen, Ya. setelah saya melakukan coaching kemarin ya, dan Pak Pepen sudah mengamati, kira-kira gimana Pak? Apa yang sudah saya lakukan gimana Bu Pak? Luar biasa Pak Rauf menjadi coach kemarin saya mengamati ya. Udah bagus Pak. Kemarin Bapak kan mengambil kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Iya. Saya lihat itu sudah muncul di diri Pak Rauf. Saya melihat Pak Rauf udah bisa menuntun coaching, ini catatan saya, menemukan solusi dari kekuatan yang dimiliki. Jadi Pak Rauf bukan memberikan solusi tapi menuntun coaching. Itu yang saya lihat, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat di diri Pak Rauf sudah bisa menggiring coaching gitu. Berdasarkan jawaban coaching sehingga obrolan Pak Rauf itu mengalir natural, alami begitu, Ya. tidak dibuat-buat gitu Pak Rauf. Ya, betul. Begini Pak Rauf, kalau seandainya besok Pak Rauf ada kegiatan coaching lagi, kompetensi apa lagi yang mau Pak Rauf munculkan selain membuat pertanyaan yang berbobot Pak Rauf? Ini kan masih ada kehadiran sepenuhnya ya, dan juga mendengarkan secara aktif ya. Iya, betul. Mungkin saya mau pengen mengembangkan yang mendengarkan aktif. Oh, Itu saya masih kurang kayaknya di situ gitu. Oh, Secara aktif. Oke, iya. Semoga nanti ke depan Pak Rauf ketika melakukan coaching menjadi coaching yang lebih baik lagi ya Pak Rauf ya. Selamat Pak Rauf ya. Terima kasih Pak. Nanti Oke. kita tolong diamati lagi Pak Oke, ya. terima kasih. Terima kasih Pak.